Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan, jika ego tidak nyata, bukankah berarti pikiran bawah sadar, akumulasi memori dalam sel otak, serta proses transformasi yang menjadi pokok bahasan spiritualitas, juga tidak nyata, seperti suatu proses mimpi? Spiritualitas itu nyata, sedangkan ego itu tidak nyata, sedangkan sel-sel otak itu nyata. Ego itu tidak nyata, ingatan tidaklah tidak nyata. Ego itu tidak nyata, proses berpikir itu nyata. Proses berpikir adalah realitas. Kenangan itu nyata, sel-sel otak itu nyata, tubuhmu nyata. Tubuhmu nyata, jiwamu nyata. Ini adalah dua realitas. Namun, ketika jiwamu teridentifikasi dengan tubuh, ego terbentuk, itulah ketidaknyataan. Seperti ini misalnya. Aku berdiri di depan cermin, aku nyata, cermin itu nyata, tetapi pantulan di cermin itu tidak nyata. Aku nyata, cermin itu juga nyata, tetapi pantulan di cermin itu adalah pantulan, bukan kenyataan. Sel-sel otak itu nyata, kesadaran itu nyata, tetapi ketika kesadaran terlibat, melekat, teridentifikasi dengan sel-sel otak, ego terbentuk. Ego itu tidak nyata. Jadi, ketika dirimu telah terbangun, ketika dirimu telah tercerahkan, ingatanmu tidak akan hilang. Ingatan itu akan tetap ada. Malah, ingatan itu akan menjadi lebih jernih. Kemudian ingatan itu akan berfungsi lebih akurat, karena tidak akan ada gangguan dari ego palsu. Proses berpikirmu tidak akan hilang. Sebaliknya, untuk pertama kalinya, dirimu akan mampu berpikir. Sebelumnya, dirimu hanya meminjam sesuatu. Setelah tercerahkan, dirimu akan benar-benar mampu berpikir. Namun, dirimu bukan proses berpikir yang akan menjadi tuannya. Sebelumnya, proses berpikir adalah tuannya. Dirimu tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Proses itu terus berjalan sendiri. Dirimu hanyalah korban. Dirimu ingin tidur tapi pikiran terus berpikir. Dirimu ingin menghentikannya, tetapi pikiran itu tidak mau berhenti. Malahan, semakin dirimu mencoba menghentikannya, semakin keras kepala pikiran itu. Pikiran adalah tuanmu. Ketika dirimu menjadi tercerahkan, pikiran itu akan tetap ada di sana, tetapi kemudian pikiran itu akan menjadi alat. Kapanpun dirimu membutuhkannya, dirimu akan bisa menggunakannya. Kapanpun dirimu tidak membutuhkannya, pikiran itu tidak akan memenuhi kesadaranmu. Pikiran itu bisa dipanggil, dan kemudian pikiran itu juga bisa dihentikan. Sel-sel pikiran akan ada di sana, tubuh akan ada di sana, memori akan ada di sana, proses berpikir akan ada di sana. Hanya satu hal yang tidak akan ada di sana, yaitu perasaan bahwa aku tidak akan ada di sana. Ini sulit untuk dipahami. Buddha berjalan, Buddha makan, Buddha tidur, Buddha mengingat. Ia memiliki ingatan, sel-sel otaknya berfungsi dengan baik.
Namun Buddha berkata, aku berjalan, tetapi tidak ada seorang pun yang berjalan di dalam diriku. Aku berbicara, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara di dalam diriku. Aku makan, tetapi tidak ada seorang pun yang makan di dalam diriku. Kesadaran batin bukan lagi ego. Jadi, ketika Buddha merasa lapar, ia tidak bisa merasa seperti dirimu. Dirimu merasa, aku lapar. Ketika Buddha merasa lapar, ia merasa, tubuh ini lapar. Aku hanyalah sang pengenal. Dan sang pengenal itu tidak memiliki perasaan apapun tentang aku. Ego adalah entitas palsu, satu-satunya entitas palsu, segala sesuatu yang lain adalah nyata. Dua realitas bisa bertemu, dan dalam pertemuan mereka, epifenomena ketiga bisa diciptakan. Ketika dua realitas bertemu, sesuatu yang palsu bisa terjadi. Tetapi yang palsu hanya bisa terjadi jika ada kesadaran. Jika tidak ada kesadaran, yang palsu tidak bisa terjadi. Oksigen dan hidrogen bertemu, air yang palsu tidak bisa terjadi. Yang palsu hanya bisa terjadi ketika dirimu sadar, karena hanya kesadaran yang bisa palsu. Materi tidak bisa palsu. Materi selalu asli. Materi tidak bisa menipu dan tidak bisa ditipu, hanya kesadaran yang bisa. Dengan kesadaran, ada kemungkinan untuk menjadi palsu. Namun, ingatlah hal lain, materi selalu nyata, tidak pernah palsu, tetapi juga tidak pernah benar. Materi tidak bisa mengetahui apa itu kebenaran. Jika dirimu tidak bisa berbuat salah, dirimu tidak bisa mengetahui apa itu kebenaran. Kedua kemungkinan itu terbuka secara bersamaan. Kesadaran manusia bisa berbuat salah, dan bisa mengetahui bahwa ia telah berbuat salah, dan bisa menjauh darinya. Itulah keindahannya. Bahaya itu ada, tetapi bahaya itu pasti akan ada. Dengan setiap pertumbuhan, bahaya baru muncul. Bagi materi, tidak ada bahaya. Lihatlah dengan cara ini. Setiap kali sesuatu yang baru tumbuh dalam keberadaan, sesuatu yang baru berevolusi, sekarang bahaya datang bersamanya ke dalam keberadaan. Bagi batu tidak ada bahaya. Ada bakteri kecil. Pada bakteri tersebut seks tidak ada, seperti pada manusia atau hewan. Bakteri hanya membelah tubuh mereka. Ketika satu bakteri tumbuh semakin besar, ketika tumbuh sampai batas tertentu, tubuhnya secara otomatis terbagi menjadi dua. Tubuh induk terbagi menjadi dua. Sekarang ada dua bakteri. Bakteri tersebut bisa hidup selamanya, karena tidak ada kelahiran, jadi tidak ada kematian. Dan proses sebaliknya juga terjadi. Jika makanan tidak tersedia, dua bakteri akan semakin dekat dan mereka akan menjadi satu, tubuh mereka akan menjadi satu. Tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Dengan seks muncullah kelahiran, dengan kelahiran muncullah kematian, dengan kelahiran muncullah individualitas, dengan individualitas muncullah ego.
Setiap pertumbuhan memiliki potensi bahayanya sendiri, tetapi semuanya indah. Jika dirimu bisa memahaminya, dirimu tidak perlu jatuh ke dalamnya, dan dirimu bisa melampauinya. Dan ketika dirimu melampauinya, dirimu menjadi dewasa dan mencapai sintesis yang lebih besar. Jika dirimu menjadi korban, sintesis yang lebih besar tidak tercapai. Spiritualitas adalah puncak yang tertinggi, sintesis utama dari semua pertumbuhan. Yang palsu dilampaui, dan yang nyata diserap. Dan hanya yang nyata yang tersisa, semua yang palsu disingkirkan. Namun, jangan berpikir bahwa tubuh itu tidak nyata, ia nyata. Sel-sel otak itu nyata, proses berpikir itu nyata. Hanya hubungan antara kesadaran dan proses berpikir yang tidak nyata. Itulah ikatan. Dirimu bisa melepaskannya. Dan saat dirimu melepaskannya, dirimu telah membuka pintu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.